Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Frizy Sena. Kali ini saya mau memberikan sedikit tips bagaimana cara mengikat benang PE ke tali pasir yang aman dari lepas dan lebih kuat simpulnya. Kali ini kita akan tes di beberapa mata pasir. Di sini saya ada dua sampel mata pasir. Yang pertama yaitu yang ikat tengah ini. Yang kedua yang ikat belakang. Ikat belakang itu dari mana ini? Ikat belakang di sini kita punya pasir yang bisa dilepas. Nah, bisa dilepas. Nah, kali ini kita contohkan menggunakan benang PE Falcon Nano Crystal Unicode. Ini sudah saya pindah ke reel ini. Nanti kita pakai yang ini. Ini hanya sampel bungkusnya saja. Ya, sedikit banyak ada promosinya lah. Ya, ini PE ini nomor 6 dengan diameter 0,39 mm. Kemarin saya review ini kekuatan simpul matinya yaitu 17 kilo. Walaupun di sini kekuatan senarnya yaitu 48, sekian, 48,0 lah, 48 kilo. Itu kekuatan senarnya. Jadi, nah, kekuatan senarnya ini menarik 48 kilo. Akan tetapi digunakan pada pasir di sini simpul mati. Otomatis yang dites harus simpul matinya untuk pasir. Berbeda dengan dipancing. Kalau pancing itu biasanya simpulnya tidak mati dan nyambung ke leader. Leadernya juga lebih kuat biasanya. Otomatis yang dites di pancing itu kekuatannya bisa lebih dari 17 kilo. Tapi untuk di pasir kita tes di simpul matinya kemarin itu 17 kilo. Untuk yang PE nomor 6 Nano Crystal Unicode. Yang PE 8 nya yaitu 20, sekian kilo simpul matinya. Oke, kita nggak usah panjang-panjang membahas tentang PE dan merek PE ya. Kita hanya sambil lalu saja bahwa ini kita menggunakan merek ini. Pada intinya video kali ini kita mau membahas masalah simpul yang akan kita pasangkan di mata pasir. Kita singkirin dulu masalah merek ini. Baik, kita mulai saja. Kita awalan dulu. Sebentar, saya ambil cutternya. Kita belum siapkan cutternya untuk beberapa contoh sampel. Oke, kita sudah ambil cutternya. Kita mulai saja ya. Kita di sini saya pribadi menggunakan 3 macam simpul yang biasa saya gunakan di tali tengah. Simpul yang pertama, simpul praktis saja. Kita pakai full simpul mati. Jadi pertama kita langsung lilitkan saja ini beberapa putaran. Kita masuk 2 putaran, lalu kita putar. Nah, kita masukkan saja seperti ini. Kita tarik, kita putar lagi sampai berkali-kali. Biasanya kita pakai sampai ya 3-4 kali. Seperti itu.
Di sini yang terlihat adalah full simpul mati. Ya baik. Ini cara simpul seperti tadi, simpul tercepat. Simpul tercepat dan tidak memakan banyak PE. Kita hanya memotong sedikit. Bahkan kita bisa pas tanpa adanya sisa PE yang kita potong. Itu simpul praktis pertama. Ini waktu kita tes kekuatannya kurang karena di sini simpulnya langsung mati. Jadi pada saat kena ikan besar dan kita tarik-tarikan, itu simpul ini langsung mengikat kencang di PE, otomatis rawan putus. Saya sering gunakan pada saat emergensi saja, cepat. Saya gunakan ini cepat kalau misalnya pas kebetulan ikan lagi banyak dan sebagainya, saya gunakan simpul seperti ini. Lalu ada simpul kedua, kita potong dulu. Untuk simpul berikut kita tekuk seperti ini. Ya, kita tekuk seperti ini, lalu kita tempelkan di sini. Kita ambil benang yang ujung, lalu kita lilitkan di pasar. Terus kita lilitkan agak banyak hingga sampai ujung. Jadi kita tidak terlalu banyak memotong PE. Kita sudah agak banyak, lalu kita masukkan. Setelah kita masukkan, kadang 2 kali kita masukkan. Lalu kita tarik benangnya, kita tarik. Nah, sudah. Ini kencang juga dan ini lebih aman karena si senar tidak mengikat mati di sini. Lalu kita potong sesuai kebutuhan, dipas saja supaya tidak ada senar yang mengganggu jalannya pasar di laras. Ini yang sering kita gunakan pada saat kita mau start, kita mau permulaan master. Tapi kalau sudah di tengah jalan karena banyaknya ikan dan sebagainya, kita pakai tadi tali simpul yang pertama, yang praktis, yang cepat. Tapi kalau seperti ini, kalau kita mau berburu monster, kita pakainya simpul seperti ini. Biasanya ada beberapa rekan untuk keamanan takut dia lepas atau lolos, kita lilitkan 1 atau 2 kali di sini. Ini jatuhnya sama, jatuhnya yang terikat adalah yang dililitkan tadi di sini, simpul mati di sini. Otomatis di sini pada saat kena ikan besar atau tekanan berat, atau kita nyangkol di ranting atau gimana, kadang putusnya di sini, tidak kuat di sininya. Karena si PE itu ketekek, istilahnya ketekan, otomatis putus di sini. Ini lilitan yang kedua. Lalu kita pakai lilitan yang ketiga. Itu biasanya yang saya gunakan pada saat lagi sehat, dalam artian kita masih lagi ingat caranya seperti ini.
Hampir sama seperti teknik kedua, tapi kita bikin simpul mati dulu di sini. Nah, kita bikin simpul mati dulu 2 kali saja. Oke, kita bikin simpul mati di sini. Lalu kita lilitkan sama seperti lilitan yang kedua tadi, simpul kedua. Gunanya supaya ini nggak lolos, untuk nahan saja. Tekniknya seperti ini. Kita tekuk. Jangan panjang-panjang, eman-eman PE-nya, PE mahal. Oke, kita tekuk, lalu kita lilitkan. Hingga sebatas simpul stopper tadi. Ini gunanya seperti stopper. Ah, stop di sini. Oke, kita masukkan. Nah, lalu kita tarik. Oke, nah ini simpul tadi jadi semacam stopper. Nah, otomatis yang ujung ini tertahan di sini, tertahan oleh lilitan tadi. Dia tidak masuk, jadi tidak lolos pada saat ditarik ikan besar, atau posisinya pasar kita nyangkut. Dan ini lebih aman. Simpulnya tidak simpul mati, tapi dia memiliki ketahanan yang agak kuat. Saya sering gunakan ini. Yang ketiga, lalu kita potong di ukuran yang kita butuhkan. Nah, tertahan, aman. Gitu untuk yang tali tengah. Lalu kita kadang menggunakan pasar yang tali belakang. Kita gunakan simpul yang kedua. Misal kita gunakan simpul yang kedua. Oke. Seperti ini. Kita ikat-ikat saja seperti ini. Lalu kita masukkan. Lalu kita tarik. Nah, ini juga kuat. Tapi saya pribadi sering menggunakan yang ini bukan karena larinya atau jatuhnya, bukan karena itu. Sama, kalau menurut saya pribadi sama. Tapi kenapa saya selalu menggunakan yang ini? Kalau saya sendiri sering lupa memasukkan ini. Nah, baru saja tadi saya ikat ini, tapi saya lupa memasukkan ini. Karena apa? Kalau kita pas lagi rame-ramenya ikan, lalu sinar putus atau kita ganti pasar, saya langsung pasang ini aja. Setelah memasukkan ke laras, lupa pantatnya nggak tak masukin. Nah, kan sulit. Gimana larinya? Nah, padahal cara penggunaannya yaitu kita masukkan dulu ini. Kita masukkan dulu ini. Nah, gini. Ini yang kadang saya lupa. Saya pribadi lupa memasukkan ini. Langsung main ikat saja di sini. Pada saat mau dimasukkan laras, lah pantatnya mana? Akhirnya kita putus lagi, kita potong lagi. Makanya karena mungkin faktor U ya.
wajar teman-teman, faktor U. Jadi kalau saya praktisnya ini, kalau saya, tapi saya juga punya ini. Nah, untuk simpul, kalau yang ini biasanya saya gunakan simpul hanya 2, yaitu 1 simpul cepat, karena di sini pinggir sekali seperti ini takut lolos. Pakai simpul yang pertama kalau saya. Nah, kita pakai simpul yang sangat cepat. Karena apa? Untuk menyingkat waktu. Kita memasukkan ini saja sudah lama. Saya menyingkat waktu ini kalau saya lagi nyari remuan, ikannya banyak. Nah, ini akan kuat, tidak akan lolos ke belakang, kencang sekali. Lalu kita tinggal masukkan sini. Nah, seperti ini. Nah, gini rapi. Simpul belakang. Lalu untuk yang cara kedua yaitu cari aman. Saya cari aman. Saya menggabungkan teknik yang kedua atau yang ketiga di pasar yang tali tengah tadi. Saya tetap ikat di sini. Saya tetap mengikatnya di leher pasar. Saya pakai simpul seperti ini. Nah, saya cari aman karena saya orangnya kadang-kadang luar ragu-ragunya. Nah, saya cari aman. Lalu kita masukkan ini. Nah, posisinya seperti ini. Si senar tetap jatuhnya di belakang, tapi ikat di samping. Ini sudah dipastikan, dijamin tidak akan lolos. Tidak akan lolos. Tapi si senar ini tergencet di sini. Kalau memang ukuran senar dan aluminiumnya ini terlalu seret, ya resikonya senar akan terhimpit, akan getas. Tapi kalau ukuran senar dan ininya pas, tidak masalah menggunakan cara seperti ini. Oke, begitu teman-teman beberapa cara saya pribadi mengikat senar PE di pasar. Oke, begitu teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya video-video ini bisa berkembang dan teman-teman bisa melihat beberapa tips atau trik-trik yang saya share nanti di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pasar Mania.